Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain kemana nih? Halo, ada? Suara saya sudah terdengar jelas? Ada, Bu. Terdengar, Bu. Oke, nanti di tengah-tengah kita ini ya on cam, terus nanti saya absen. Di tengah-tengah, soalnya ini yang datang baru kalau 2 kelas kan harusnya 60-an ya, nah ini baru 50-an. Dan nanti sambil nunggu kita absennya berarti di tengah-tengah aja. Di tengah-tengah materinya ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Kita berarti mulai 9.44 ya. Kita sesuaikan saja, kondisikan saja waktunya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Hari ini kita masuk ke materi kriptografi modern. Jadi kriptografi, kalau kemarin kita sudah bahas, bukan kemarin ya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai kriptografi klasik gitu ya, dimana dia toolsnya cuman menggunakan pensil, pulpen, kertas gitu ya. Kalau sekarang kriptografi modern ini dia adalah era kriptografi setelah adanya penemuan komputer digital ya. Nah, perkembangan teknologi komputer digital ini yang membuat ilmu kriptografinya ini berkembang gitu ya. Kriptografinya ini berkembang karena toolsnya kan yang tadinya hanya menggunakan kertas dan pulpen gitu ya. Sekarang kita bisa menggunakan tools yang baru, yaitu menggunakan komputer digital gitu ya. Nah, di mana komputer digital itu kan representasinya itu biner ya. Kalau kita bicara sudah di device sekarang itu representasi data atau informasinya itu sudah dalam bentuk biner. Jadi dia biner itu berarti bit-bitnya itu biner itu berarti hanya terdiri dari digitnya 0 dan 1 saja gitu ya. Jadi hanya ada rangkaian 0 dan 1 yang disebut sebagai binary digits gitu ya. Bedanya sama kemarin kalau kriptografi klasik kita operasinya pakai mode karakter alfabet. Kalau sekarang kriptografi modern ini karena menggunakan toolsnya komputer digital, maka operasinya ini menggunakan biner gitu ya. Dalam mode bit, bisa dalam mode bit atau juga bisa dalam modenya byte gitu ya. Byte itu udah pada paham lah ya. Jadi nanti SIGI-nya, terus plain text-nya, terus ciphertext-nya, itu semua dioperasikannya dalam mode bit atau dalam rangkaian bit atau byte gitu ya di prosesnya. Sebentar di saya, ini jaringannya tertulis jelek. Saya ini ya off cam. Di sininya ada network ya tidak baik. Oke. Nah gitu ya. Jadi karena kita menggunakan toolsnya sekarang komputer digital, kita operasinya menggunakan rangkaian bit atau byte gitu ya. Karena kalau di kriptografi klasik kita menggunakan karakter alfabet, kalau sekarang kita bicaranya sudah rangkaian bit gitu ya. Nah, untuk sistem operasinya itu yang paling digunakan itu sistem operasi
sistem bilangan ini ya, sistem operasi XOR. Ini kalian pasti sudah pernah belajar XOR di elektronika digital ya. Jadi ini sering banyak digunakan dalam sistem operasi atau algoritma sistem operasi kriptografi modern. Gitu ya. Nah, sekarang meskipun kita sebut ini kriptografi modern, namun algoritmanya tetap menggunakan dua teknik dasar yang kemarin kita sudah bahas di kriptografi klasik. Itu ada tekniknya substitusi, ya, menggantikan karakter-karakter dengan karakter lain. Berarti kalau sekarang substitusinya adalah menggantikan bit-bitnya ini dengan bit yang lain. Kalau 0 diganti 1, kalau 1 pasti digantinya 0 gitu ya. Terus teknik transposisi, berarti posisi-posisi bitnya sekarang yang diubah gitu ya. Basicnya kita menggunakan tadi teknik substitusi dan teknik transposisi, tapi untuk operasinya dibuat jauh lebih kompleks, tidak sesederhana si kemarin cipher klasik kemarin yang sudah kita bahas gitu ya. Ya tujuannya apa? Karena kita di kriptografi modern ini toolsnya sudah sangat berkembang, teknologinya sudah sangat berkembang, komputer digital sekarang milik individu saja sudah sangat canggih gitu ya. Tujuannya sistem operasinya lebih kompleks supaya ya cipher modern ini lebih sulit lagi untuk di cryptanalysis gitu ya. Jadi selain kedua teknik dasar tadi, transposisi sama substitusi tadi, itu juga ada teknik-teknik lain. Ada misalnya rotasi, terus yang sudah pernah dengar ada kompresi, ada ekspansi, penjumlahan dalam bentuk modulo, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ada banyak teknik dasar lainnya yang digunakan selain tadi substitusi dan transposisi tadi. Nah, kriptografi modern ini dia mempelopori atau yang melahirkan lah ya konsep-konsep baru dalam kriptografi, dalam algoritma kriptografi. Misalnya ada public key, terus ada hash function, kemarin sudah kita bahas ya. Terus ada digital signature, terus ada protokol-protokol kriptografi, terus ada pseudo random gitu ya. Pseudo random jadi dia membangkitkan bilangan acak gitu ya. Terus ada skema pembangkitan kunci gitu ya, skema key generator. Jadi dari algoritma kriptografi modern ini melahirkan banyak konsep-konsep baru di dalam algoritma kriptografi gitu ya. Nah, kita mulai dulu. Di sini adalah gambar diagram blok kriptografi modern. Di sini banyak sekali istilah-istilah yang tidak terdapat di kriptografi klasik ya. Nah, algoritma kriptografi modern itu kita mulai di sini jadi dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada symmetric key, di mana symmetric key ini ada dibagi menjadi block cipher dan stream cipher. Lalu ada public key kriptografi. Kalau public key kriptografi itu lawannya dari symmetric ya. Jadi dia asimetrik karena dia menggunakan dua kunci yang berbeda dalam enkripsi dan dekripsinya gitu ya. Nah, beberapa algoritma yang termasuk di dalamnya itu ada elliptic curve kriptografi, sering disebut sebagai algoritma ECC gitu ya. Elliptic curve kriptografi ada di Vihalman. Kemarin kita pernah bahas di kelas videonya ya, melalui video. Terus ada algoritma RSA dan sebagainya. Kemudian ada
algoritma yang lainnya yaitu hash function. Kita sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya, di mana hash function ini dia memiliki fungsi untuk membangkitkan message digest atau pesan ringkas dari sebuah informasi ya. Fungsinya bukan sebagai enkripsi, ya message digest. Kemudian terdapat algoritma tambahan di sini yaitu pseudo random. Jadi dia fungsinya untuk membangkitkan bilangan acak gitu ya. Yang dibangkitkan di sini ada IV itu dia initial vectors, terus ada nonce itu string yang tidak memiliki makna atau orang suka sebutnya sebagai apa ya, kayak bilangan dari langit gitu ya, karena dia di random aja, bilangannya bilangan random aja si nonce ini gitu ya. Nah nonce ini dia digunakan di blockchain gitu ya. Nanti kita bahas teknologi blockchain juga itu seperti apa. Jadi untuk nonce ini dia untuk apa ya, untuk ayo kita mulai algoritmanya gitu ya. Jadi tandanya dengan ini gitu. Ini misalnya blockchain-nya kita mulai nih gitu. Atau juga dia si pseudo random ini bisa juga dia untuk membangkitkan secret key gitu ya, kunci rahasia. Algoritma symmetric key cryptography itu hanya digunakan untuk mengenkripsi suatu informasi, suatu data, suatu pesan, message gitu ya. Sedangkan kalau public key cryptography itu dia selain untuk enkripsi, dia juga digunakan dalam digital signatures. Terus di hash function itu message digest-nya bisa digunakan untuk membangkitkan MAC, kemarin kita sudah bahas message authentication code. Sementara untuk pseudo random atau pembangkit bilangan acak, si hasil stringnya tadi bisa digunakan untuk challenge and responses gitu ya. Nah semuanya ini dia berfungsi untuk mendukung layanan kriptografi yang disediakan sama kriptografi yang kita bahas di awal, itu ada confidentiality, itu mengenai kerahasiaan pesan, lalu data integrity untuk menjaga keaslian pesannya, lalu authentication itu untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkomunikasi adalah yang memang benar adanya, lalu non-repudiation itu untuk memastikan atau mekanisme untuk pengirim tidak bisa menyangkal kalau dia sudah mengirim pesan atau penerimanya tidak bisa menyangkal kalau dia telah menerima pesan gitu. Nah tujuan dari semuanya ini itu adalah untuk ini yang paling atas, untuk menciptakan secure network protocol, untuk menciptakan protokol jaringan komunikasi yang aman gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mau menyanggah dan sebagainya, silahkan lanjut saja ya di sini karena saya nggak bisa lihat. Boleh nanti raise hand boleh atau langsung diinterupsi aja ya. Bu, saya mau nanya bisa gitu ya, langsung aja ya. Nah, kita waktunya juga tidak banyak. Nah, algoritma kriptografi modern itu beroperasi pada mode bit ya. Jadi message-nya, key-nya, plain text-nya, ciphertext-nya itu semua terdiri dari bentuk serangkaian-rangkaian bit ya. Nah, dalam beberapa algoritma itu rangkaian bit itu bisa atau sering dipecah ke dalam bentuk blok-blok bit. Nah, di sini contohnya, di sini ada plain text. Plain text ini ya, yang warna merah 1100, 1100, 1011 ada terdiri dari 12 bit ya.
Di sini contohnya jika dibagi blok-blok yang berukuran 4 bit, ini berarti jadi 1100, 0100, 10, 11. Nah, maka setiap bloknya itu bisa dinyatakan dengan angka desimal supaya kalau desimal kan kita paham ya, itu menjadi 12 itu kan 1100, 8 tambah 4 itu 12, 0100 itu jadi 4, 1011 itu jadi 11 gitu ya, 10118 tambah 2 tambah 1, 11 ya. Ini kita sudah belajar konversi bilangan biner ke desimal seperti apa. Kita bisa dengan mudah membaca bilangan desimal ya, karena kehidupan sehari-hari kita menggunakan angka desimal. Nah, apabila blok-blok ini dibagi menjadi blok berukuran 3 bit, ini jadinya 110, 001, 001. Kalau direpresentasikan, ini dia kalau 3 bit, dia cuma bisa dari 0 sampai 7 ya. 0 sampai 7, jadi plain text-nya ini 110 itu 6, 001 itu 3. Nah, pembagian pesan menjadi blok-blok bit ini ada kalanya misalnya kalau kita bagi jadi 5 bit per bloknya ini, nah di blok akhirnya ini ada kalanya dia jumlah bitnya kurang karena ini per bloknya kan 5 bit. Nah, sementara dia bit plain text-nya ini ada 12 bit. Jadi kan 12 bit kalau dibagi ke 5 bit kurang 3 bit ya di blok terakhirnya itu. Nah, ada kalanya di blok akhirnya itu dia kurang bitnya, maka ditambahkan dengan bit-bit pengganjal. Di sini ada bit-bit. Kalau kita tambahin suatu angka, misalnya ada angka 725 misalnya. Kalau kita tambahin angka 0 di depannya, dia tidak mengubah nilai aslinya. Nah, di sana ditambah padding bit ya di sini. Di padding bit ini bit-bit tambahan jika ukuran blok terakhir tidak mencukupi ukuran dari panjang depan supaya hasilnya atau nilainya tidak mengubah nilai aslinya gitu ya. Jadi tambahkan nolnya karena 3 bit 0 di depannya. Nah, tapi konsekuensinya si padding bit ini bitnya ini size-nya itu sedikit lebih besar daripada ukuran plain text semula. Karena terdapat bit-bit tambahan padding bit ini gitu ya. Pada beberapa algoritma kriptografi, pesan atau data itu tidak hanya dinyatakan dalam serangkaian bit, tapi sering juga disajikan dalam bentuk heksadesimal. Heksadesimal itu mudahnya adalah setiap 4 bit biner itu setiap 4 bit itu direpresentasikan dalam heksadesimal gitu ya. Contohnya yang menggunakan representasi menggunakan heksadesimal itu adalah algoritma Advanced Encryption Standard. Jadi algoritma AES ini dia menggunakan bentuk heksadesimal dalam penulisan deretan rangkaian bitnya ya, supaya tidak terlalu panjang. Jadi per 4 bit, misalnya ini 1100
00 itu 12 desimalnya secara heksanya kan C ya, jadi ditulisnya C4B gitu ya serangkaiannya. Jadi tidak ditulis 110 dan seterusnya ini. Itu di algoritma AES gitu ya. Ada juga yang dinyatakan dalam bentuk oktal. Nah, ini kalau oktal berarti per 3 bit, cuman ada digit 0 sampai digit 7. Tapi oktal ini masih tidak jarang digunakan ya. Sekarang sudah ditinggalkan karena ya tidak lebih menghemat juga dibanding penulisan heksadesimal gitu ya. Nah, tadi sudah saya mention, jadi di kriptografi modern itu operasi bit binary digit yang paling sering banyak digunakan itu adalah sistem operasi XOR, exclusive OR ya. Notasinya ini adalah tanda kalau OR kan tambah ya, di luar tambahnya ini ada lingkaran gitu ya kalau XOR. Nah konsepnya itu jadi kalau XOR itu dia punya 2 input, 1 output. Ada inputnya dia dimisahkan A, B ya. Sini outputnya dimisahkan dengan Q. Jadi konsepnya kalau XOR itu jika terdapat 2 bit input yang sama, inputnya sama, hasilnya adalah 0. Atau bisa disimpulkan di sini apapun yang di XOR dengan 0, misalnya ini ya, B itu 0-nya, di XOR dengan A 0, hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah balik lagi ke A. Terus B di sini adalah 0, di XOR-kan dengan 1, hasilnya Q itu outputnya itu adalah A sendiri, nilainya 1. Lalu di sini 0, di XOR-kan dengan 1, itu hasilnya Q, ya Q-nya ini balik lagi ke B gitu ya. Jadi apapun yang di XOR-kan dengan 1 itu di XOR-kan dengan 0 itu hasilnya X itu diri dia sendiri ya. Jadi, bentar deh ya. Sebentar ya. Oke ya, jadi ini konsep dari XOR. Jadi kalau bit yang sama di XOR-kan hasilnya adalah 0. Tapi ada satu konsep juga. Jadi kalau apapun di XOR-kan dengan 0 hasilnya adalah diri dia sendiri gitu ya. Nah, operasi XOR ini dia ekivalen dengan bentar ini pen tabnya nggak jalan. Oke, nah, jadi operasi XOR ini dia ekivalen dengan penjumlahan dalam modulo 2 ya, mod 2. Nah, jadi misalkan kalau A-nya 0, B-nya 0, berarti 0 tambah 0. Terus mod 2 hasilnya adalah 0. Terus di sini ada berakhir dengan 1 ditambah 1. Mod 2 hasilnya adalah 0. 1 tambah 0, mod 2 hasilnya adalah 1. 0 tambah 1,
Nih mod 2 hasilnya adalah 1. Jadi XOR ini itu ekuivalen dengan penjumlahan dalam mod 2 ya. Nah, di sini ada beberapa hukum yang terkait dengan XOR. Itu kalau A XOR dengan A atau bit yang sama di XOR kan hasilnya adalah 0. Lalu ada A XOR B itu akan sama dengan B di XOR dengan A. Ini sifat komutatif ya. Kita kalau ingat-ingat dulu di digital ada hukum aljabar boolean. Terus kalau A di XOR dengan hasil B XOR C ini sama saja dengan kalau kita A XOR B dulu baru di XOR dengan C. Sifat asosiatif ya hukum-hukum aljabar boolean sama. Nah, jadi di sini jika ada 2 rangkaian dioperasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan caranya dengan meng-XOR-kan setiap bitnya. Nih contohnya ada 5 di XOR-kan dengan 3, namun dia dalam ukuran blok 5 bit ya satu bloknya. Jadi sini tulisnya 00101, 3-nya 00011 gitu ya. Nah, di sini 1 di XOR dengan 1 hasilnya 0, 0 di XOR dengan 1 hasilnya 1, lalu 1 di XOR dengan 0 hasilnya 1, dan sini 0 XOR 0 hasilnya 0 gitu ya. Jadi dia dioperasikannya itu mengoperasikan XOR-nya di setiap bitnya. Nah, ini contohnya, jadi kalau misalnya plain text-nya 5 sama 3, ya kita konversikan ke biner. Jadi 00101, lalu 3-nya 00011 gitu ya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 00110. Nah, kita dapat membuat sebuah cipher sederhana dengan menggunakan operasi XOR ini ya, yang kita sebut sebagai simple XOR cipher. Prinsipnya kan kita sudah pernah bahas ya Vigenère cipher di kriptografi klasik. Prinsipnya sama. Bedanya kalau di Vigenère cipher itu dijumlahkannya dengan alfabet dengan alfabet. Kalau ini kita beroperasinya dalam mode bitnya gitu ya. Jadi setiap bit plain text itu di XOR-kan dengan setiap bit kunci. Ya, jadi ini ada plain text-nya, terus ada kuncinya. Misalnya plain text-nya karakter E, kalian bisa search ya kalau E itu kode ASCII-nya berapa? Misalnya 5, ini 5, ini 65 berarti ya. Karakter E ini ASCII-nya 65, berarti ini adalah binernya 0110, 0101 ya. Kalau nggak salah 65 ya, saya lihatnya dari sini, ini 6, ini 5 gitu ya. Terus kita punya kuncinya adalah 5. Karakter 5 berarti ASCII-nya berapa ya, dicari. Kalau di sini karakter 5, 35 ya berarti ASCII-nya. Nah, lalu berarti di XOR kan di sini bit per bitnya nih. LSB sama LSB, lalu di sini MSB-nya sama MSB. Ingat ya, LSB dan MSB. Kalau MSB most significant bit berarti yang paling besar angkanya kalau ada di desimal berarti kalau misalnya 1250 berarti most itu adalah ribuannya, listnya itu adalah yang angka yang paling kecilnya, satuannya gitu ya. Jadi mulai dari LSB dengan MSB, terus geser per bitnya di XOR-kan. Hasilnya adalah ini 0101 0000, jadilah dikonversi lagi ke ASCII P kapital gitu ya. Nah,
Terus kalau pada proses dekripsi, berarti nanti ciphertext ini di XOR-kan lagi dengan kuncinya. Nanti akan menghasilkan plain text karakter. Balik lagi ke 011, 0, 0101, karakter E-nya lagi. Gitu ya. Jadi pada kasus seperti ini, panjang bit kunci ini di sini panjang bit kuncinya 1100110. Nah, biasanya kalau panjang bit kuncinya lebih pendek daripada bit-bit pesan plain text-nya, maka bit kuncinya bisa diulang-ulang ya. Sama visionary cipher yang sudah pernah kita bahas di kelas juga gitu ya. Misalnya kemarin kita pakai key-nya itu polban misalnya. Kalau plain text-nya lebih panjang dari polban, ya berarti polbannya diulang. Polban gitu ya. Nah, tapi di sini disesuaikan jumlah bitnya sesuai dengan panjang dari plain text-nya. Ini sama ya seperti kemarin kita bahas visionary cipher kemarin. Nah, algoritma enkripsi atau cipher berbasis bit itu dikategorikan menjadi dua. Ada stream cipher, stream itu atau kita sebut sebagai alir ya. Algoritma alir, cipher alir gitu ya. Ada juga block cipher. Jadi kalau stream cipher ini dia kategori cipher berbasis bit yang beroperasi pada bit-bit tunggal seperti tadi contohnya ya. Jadi setiap satu bit ini ya satu digit, setiap satu bitnya ya yang ini deh. Setiap satu bit plain text-nya di XOR-kan dengan satu bit kunci, hasilnya satu bit ciphertext gitu ya. Nah itu yang termasuk ke dalam stream cipher, jadi dia beroperasi pada bit-bit tunggal. Jadi proses enkripsi sama dekripsinya itu dilakukan setiap bit per bit gitu ya, untuk setiap pesan atau bisa pesan plain text-nya atau ciphertext-nya, jadi dalam bit per bit gitu ya. Nah kalau block cipher ini juga pernah ya, saya kira pernah di-mention di pertemuan sebelumnya ya. Kalau block cipher berarti ya dia proses operasi enkripsi sama dekripsinya itu beroperasi pada blok-blok bit. Misalnya kalau algoritma DES itu dia berjalannya per 64 bit. Jadi satu blok ini isinya adalah 64 bit. Nah, baru diproses misalnya di XOR sama key-nya gitu ya. Jadi se-64 bitnya di XOR-kan gitu ya. Baru dilanjut lagi ada 64 bit selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau stream cipher ini dia per bit per bit gitu ya. Kalau block cipher ini dia setiap bloknya baru diproses. Gitu. Nah, kita bahas stream cipher-nya terlebih dahulu. Kita udah pernah bahas stream cipher tapi belum detail ya. Sekarang kita bahas sedikit lebih detail gitu ya, karena kita tidak bahas sangat detailnya sampai menurunkan menurunkan rumus ya kalau di fisika, enggak ya. Tapi ini lebih detailnya lagi. Stream cipher itu seperti apa gitu ya. Nah, stream cipher itu dia mengenkripsi plain text menjadi ciphertext setiap bit per bit atau paling dalam beberapa algoritma tertentu itu dia dalam byte per byte. Kalau bit ya kan satu digit biner, kalau byte berarti 8 digit biner ya. Jadi kalau masih dalam fokusnya byte, dia masuknya ke stream cipher ya. Jadi dia belum masuk ke blok-blok cipher gitu. Nah, konsep stream cipher itu dikenalkan sama seorang militer namanya Vernam. Dia penemu stream cipher.
melalui algoritmanya berarti Vernam cipher gitu ya. Nah, Vernam cipher ini dia diadopsi dari namanya one time pad. Jadi dia sistemnya substitusi ya. Jadi dia mengganti digit 0 jadi 1 atau digit 1 jadi 0 ya. Jadi karakternya diganti gitu ya. Nah, di sini terdapat diagram stream cipher secara umum untuk komunikasi atau tukar informasi dari di sini enkripsi, berarti ini sisi penerima. Ini kalau di Telkom ini TX-nya gitu ya. Kalau di sini sisi pengirim ya. Yang ini pengirim, yang ini kalau pengirim prosesnya enkripsi, kalau penerima prosesnya dekripsi gitu. Ya. Nah, di sini ada bentuk tukar informasi dari sisi pengirim ke penerima. Dari sisi pengirim dan penerima didapatkan di sini namanya key stream generator atau pembangkit bit-bit kunci ya. Bit-bit kuncinya itu disebut sebagai key stream. Jadi yang membangkitkan itu disebut sebagai key stream generator. Key stream generatornya ini di penerima dan di pengirim itu harus sama ya. Jadi key stream generatornya ini baik di pengirim, di TX, di RX-nya itu harus sama. Karena dia harus menghasilkan bit-bit kunci yang sama, yang dinamakan sebagai key stream. Misalnya kita sebut kuncinya itu, key stream itu sebagai K, karena di sini sebagai K-nya itu ada beberapa suku atau bit biner, kita tulis KI ya. I-nya itu maksudnya bisa key dalam digit pertama gitu ya, key digit kedua, key digit ketiga, dan seterusnya. Kita sebut saja K, lalu bit kunci ini kita akan XOR-kan dengan plain text. Kita tulis aja PI gitu ya. I-nya tadi kan bisa plain text 1, plain text 2, plain text 3, maksudnya bit-bitnya nih ya. Nah, hasil XOR-nya ini adalah CI, ciphertext, dengan deretan atau aliran bit biner. Lalu ciphertext-nya ini dikirim ke penerima. Lalu penerima pesan mendekripsi bit ciphertext yang diterima ini dengan melakukan XOR di pengirim di XOR, di penerima juga di XOR gitu ya. Kalau di pengirim yang di XOR adalah plain text dengan keystream, kalau di penerima berarti ciphertext dengan keystream yang nanti hasilnya adalah plain text pesan semulanya. Gitu ya. Nah, istilah stream cipher, stream ini kalau di bahasa Indonesia kan tadi alir ya. Jadi cipher alir ini istilahnya itu jadi seperti ya ini data-datanya tuh terus ngalir gitu ya, terus jalan gitu. Per satu bit terus saja jalan gitu. Nah, di decrypt-nya juga per satu bit. Jadi 1 bit encrypt kirim, 1 bit encrypt kirim. Di sini di penerimanya 1 bit ciphertext-nya decrypt jadi plain text dan seterusnya gitu ya. Jadi itu disebut sebagai cipher alir ini karena ya seperti kayak air aja gitu ya, bit-bitnya ngalir terus gitu. Jadi ini adalah aliran bit gitu. Nah, jadi di dalam stream cipher itu ada yang disebut sebagai keystream. Keystream itu adalah aliran bit-bit kunci yang dimana dia digunakan untuk proses enkripsi maupun proses dekripsi. Di sini keystreamnya sama. Makanya tadi keystream itu dia dibangkitkannya kan sama keystream generator,
Keystream generator di enkripsi itu berarti di bagian pengirim itu harus sama dengan di bagian penerima. Jadi keystream generatornya harus sama supaya menghasilkan keystream yang sama. Pada pada proses enkripsi, keystream itu dieksporkan dengan aliran plaintext di sini. Misalnya ada plaintext 1, plaintext pertama, plaintext kedua, plaintext ketiga, dan seterusnya. Yang nanti dia menghasilkan bit-bit ciphertext. Jadi kalau di enkripsi itu berarti prosesnya adalah C. Jadi plaintext itu dieksporkan dengan keystreamnya. Hasilnya adalah aliran bit ciphertext, gitu ya. Nah, kalau di sisi pengirim jadi mengeksporkan plaintext dengan bit-bit keystream. Kalau di sisi penerima, ciphertext kan dikirim nih. Nah, penerima menerima aliran bit ciphertext. Jadi kalau di sisi penerima berarti untuk bagian dekripsi itu ciphertextnya dieksporkan dengan keystream yang sama. Jadi hasilnya adalah kembali ke deretan plaintext atau pesan aslinya. Gitu. Nah, ini adalah contoh enkripsi dan dekripsi dengan stream cipher. Jadi misalnya di sini ada plaintext dan keystream dengan panjang yang sama. Jadi keystream generatornya ini dia akan mengenerate keystream yang panjangnya sama dengan panjang plaintext ya. Nah, ini panjang keystream dan panjang plaintextnya sama. Bit plaintext yang pertama di XOR dengan bit keystream yang pertama, dan begitu juga seterusnya ya, bit plaintext yang kedua di XOR dengan bit keystream yang kedua, dan seterusnya sampai akhir gitu. Jadi setiap bitnya di XOR-kan. Nah, jadi algoritma enkripsi stream cipher ini relatif mudah ya, karena dia hanya menggunakan sistem operasi XOR. Jadi tingkat keamanannya itu dia bergantung pada keystreamnya. Di mana keystreamnya ini dihasilkan oleh keystream generator. Gitu ya. Jadi tingkat keamanan stream cipher ini bisa dibilang tergantung sama si keystream generatornya ini gitu ya, bergantung sama si keystream generatornya ini. Nah, keystream generator itu bisa tingkat keamanannya sangat rendah atau bahkan bisa disebut dengan tidak aman kalau keystream generatornya itu menghasilkan nilai 0. Karena tadi balik lagi konsep XOR. Konsep XOR di sini ya, apapun yang di XOR dengan 0 hasilnya dia sendiri. Berarti kalau X-nya ini plaintext, kalau dihasilkan dengan XOR ya hasilnya jadi tetap plaintext gitu ya. Jadi kalau di sini ada plaintext di XOR sama key-nya adalah 0, hasilnya ciphertext yang sama dengan plaintext gitu. Ya, jadi tidak boleh keystream itu mengenerate rangkaian aliran bit 0 semua. Karena ini sudah dipastikan tidak aman. Bisa di XOR gitu ya, karena apapun yang di XOR-kan dengan 0 ya hasilnya dia sendiri gitu ya. Jadi proses enkripsinya bisa dibilang ya ngapain, nggak ada gunanya gitu ya. Karena ciphertext-nya ini ya sama dengan plaintext. Plaintextnya Polvan
ciphertextnya juga bold, proses enkripsinya sangat tidak berguna istilahnya gitu ya. Ini tidak boleh. Jadi keystream generator itu tidak boleh menghasilkan keystream yang berderet bit 0 gitu ya, aliran bitnya. Lalu, nah di sini ada kasus keystream yang dibangkitkan secara berulang secara periodik. Misalnya di sini 101100 ada 6 bit ya. Kalau sudah selesai karena plain text-nya panjang, terus kita ulang lagi 101100 seterusnya sampai sepanjang plain text. Nah, di sini sama seperti Vigenère cipher di di kriptografi klasik ya. Di sini keamanannya itu relatif rendah tingkat keamanannya karena kuncinya ini bisa ketebak ya gitu. Kalau dia periodik dia ya 101110 berulang terus sepanjang plain text-nya. Jadi ini cukup relatif bisa cryptanalisisnya bisa dilakukan dengan mudah gitu ya, relatif mudah gitu. Nah, ini bisa ditemukan juga ada metode cryptanalisis yang disebut sebagai Kaspersky. Jadi dia ditemukan, si Kaspersky ini dia basicnya untuk memecahkan algoritma Vigenère cipher gitu ya. Karena di mana dia kuncinya berulang terus. Nah, nanti kalau Vigenère cipher itu kan alfabet ya, kalau ini kita ngomonginnya bit, itu disebut sebagai Kaspersky, metode Kaspersky ya. Jadi ini untuk tingkat keamanannya cukup rendah. Meskipun diperbolehkan, tapi tingkat keamanannya di sini rendah. Jadi cukup mudah untuk di cryptanalisis gitu ya. Nah, untuk tingkat keamanan yang tinggi itu sebaiknya keystream-nya di generate benar-benar secara random, secara acak, disebut sebagai truly random. Jadi maksudnya truly random itu kalau sudah ada deretan-deretan seperti ini tidak akan berulang lagi di kemudian di deretan bit-bit keystream kemudian gitu ya. Kemudian hari apa ya maksudnya? Di deretan selanjutnya itu nggak akan berulang lagi. Nah, itu yang disebut sebagai truly random. Jadi keystream-nya ini susah untuk kita tebak gitu ya. Bakalan apa lagi sih yang muncul setelah ini gitu ya? Deretannya seperti apa lagi? Nah, itu keystream yang tingkat keamanannya disebut sebagai tinggi ya, atau menghasilkan perfect secrecy. Kalau secara teori di buku itu di sini sulit untuk di cryptanalysis gitu ya. Tingkat keamanan ini kalau di buku bahkan dituliskan secara bukan tingkat keamanan, tapi tingkat keamanan sempurna, perfect secrecy ini gitu ya. Jadi dia sangat tidak bisa untuk di cryptanalysis. Dimana dia nggak bisa diprediksi gitu ya kemunculan bit-bit selanjutnya itu seperti apa. Pada kasus dengan keystream truly random ini sebagai unbreakable cipher. Jadi ya susah untuk di break gitu, susah untuk di cryptanalisisnya, susah kita kira-kira gitu. Karena kunci yang dibangkitkannya ini kan dia sepanjang plain text yang memang kemunculannya sangat acak, tidak bisa dikira-kira. Nah, jadi kita bisa simpulkan tingkat keamanan dari stream cipher ini
bergantung pada keystream generatornya. Semakin acak pembangkit keystreamnya, maka tingkat keamanannya juga akan semakin tinggi. Karena kalau secara teori itu kriptoanalisisnya akan makin sulit gitu ya. Nah, inti dari sebuah stream cipher itu tadi itu tergantung pada keystream generatornya kan. Nah, keystream generator ini diimplementasikan sebagai prosedur yang sama. Jadi dia prosedur implementasinya harus sama, baik di sisi pengirim maupun di sisi penerima. Kalau kita pakai tools misalnya gitu ya, software-nya harus sama, detail versinya, detail update-nya, segala macam itu harus sama gitu ya. Kalau misalnya ngomongin device, berarti device-nya harus sama, RAM-nya harus sama, segala macam gitu ya. Jadi proses implementasi keystream generator itu di bagian di bagian pengirim dan penerima itu harus sama. Ya. Keystream generator itu dapat membangkitkan keystream berbasis bit per bit gitu ya, atau juga dalam bentuk blok-blok bit. Jadi keystream generator ini juga digunakan nanti untuk block cipher. Pada diagram ini kita lihat di sini terdapat kunci U. Kunci U ini hanya diketahui sama pengirim dan penerima saja. Jadi mereka menyepakati kuncinya apa, lalu harus dijaga kerahasiaan pesannya. Nanti keystream generator ini dia menghasilkan bit-bit kunci yang di XOR-kan dengan bit-bit plaintext. Nah, U ini dia boleh sembarang. Misalnya 1, 0, 1, 1 misalnya. Atau 1, 1, 1, 1. Boleh bebas. Yang penting bagian pengirim sama penerimanya sepakat yang dipakainya mau apa. Kalau di pengirim 1011 berarti di penerima juga 1011 nilai U gitu ya. Nah, tapi nilai U ini tidak boleh 0, 0, 0, 0. Karena balik lagi ya tadi, kalau yang di XOR-kan dengan 0, apapun yang di XOR-kan dengan 0 hasilnya adalah dia sendiri gitu ya. Jadi percuma tadi apapun yang dihasilkan di XOR-kan dengan 0 hasilnya dia sendiri. Jadi tidak boleh deretan 0 semua gitu. Ya. Metode yang umum untuk mengenerate keystream itu ada yang disebut sebagai feedback shift register. Yang paling salah satunya itu adalah linear feedback shift register. Shift register kalau saya waktu zaman mahasiswa seperti kalian itu dipelajari di mikroprosesor ya. Itu sistem algoritmanya sama, shift register ya. Jadi bit-bitnya bergeser. Oke. Nah, stream cipher ini dia ada beberapa jenis serangannya. Salah satunya ini ada namanya non-plaintext attack. Jadi di sini cryptanalyst ini dia tahu ada potongan plaintext sama potongan ciphertext. Jadi potongan aja, tidak plaintext secara utuh dan ciphertext secara utuh, tidak. Jadi hanya potongan plaintext dan ciphertext-nya. Nah, tapi potongan plaintext dan ciphertext ini mereka yang berkoresponden, artinya memang yang saling di XOR-kan gitu ya, yang saling dienkripsikan bit-bitnya ini. Contohnya ini ya, ada karakter E sama karakter 5 tadi kuncinya. Plaintext-nya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Karakter E, ini plaintext yang diketahui oleh siapa namanya? Cryptanalyst ya. Terus dia punya ciphertext yang berkoresponden. Kalau di awal di enkripsinya kuncinya adalah 5
ya. Jadi si cryptanalyst dia cuma tahu E sama P. E-nya itu plain text, P-nya itu ciphertext. Nah, si cryptanalyst itu tahu bahwa E itu adalah hasil dari enkripsi, P itu, P kapital itu adalah hasil dari enkripsi dari karakter E, gitu. Dia tahu. Nah, supaya kita mengetahui si cryptanalyst ini, dia mau tahu key-nya kan, supaya dia bisa melanjutkan dekripsi semua ciphertext-nya yang dia ketahui gitu ya. Dia tinggal cari key-nya. Cara mencari key-nya, dia tinggal, karena dia tahu plain text dan ciphertext yang berkoresponden, dia tuliskan di sini. Ada ciphertext-nya 01, 01, 0, 0, 0. Ini P kapital tadi. Nah, dia XOR-kan nih per bitnya nih. XOR dengan 0 hasilnya 1. 0 XOR 0 hasilnya 0. 1 XOR 0 hasilnya 1. 0 XOR 0 hasilnya 0. Di sini 0 XOR 1 hasilnya 1. 1 XOR 0 hasilnya 1. Ini 0. Ini yang sama. Nah, ini kalau bits yang sama di XOR kan hasilnya adalah 0 kan ya. Kalau bit yang berbeda hasilnya 1. Itu prinsip XOR ya. Nah, ditemukanlah nih key-nya nih 00 00 11 01 01 nih. Jadi kita tahu key-nya ini adalah karakter 5 dengan mengeksorkan plain text dan ciphertext yang saling berkoresponden. Jadi si cryptanalyst dia tahu ada potongan plain text sama ciphertext yang saling berkoresponden. Kalau tidak saling berkoresponden ya ini key-nya nggak akan sama seperti ini ya. Jadi harus plain text dan ciphertext yang berkoresponden meskipun hanya satu karakter. Gitu, ya. Nah, kalau dari segi penurunan teorinya, rumusnya ini seperti ini. Plain text yang ditemukan sama cryptanalyst itu di XOR dengan ciphertext. Nah, kita ketahui ciphertext itu kan proses enkripsi, di mana proses enkripsi itu adalah plain text yang di XOR dengan key-nya kan, kuncinya. Jadi kita buka di sini C-nya itu sama dengan plain text XOR dengan key. Nah, lalu kita buka plain text-nya, kita XOR dengan plain text lagi, hasilnya di XOR dengan key. Nah, ini masuk ke hukum yang tadi, hukum XOR yang ini ya. Ini hukum sifat asosiatif. Jadi kita XOR kan P-nya, jadi ini keluarin P di XOR sama P, lalu di XOR-kan dengan key-nya. Apapun yang di XOR-kan dengan kalau bit yang sama di XOR-kan, itu hasilnya adalah 0. Tadi terus apapun yang di XOR-kan dengan 0, hasilnya adalah diri dia sendiri. Jadi di sini secara teori sudah kita dapatkan bahwa kalau kita mengeksorkan plain text dengan ciphertext yang berkoresponden, hasilnya adalah key-nya, kuncinya. Kunci yang tepat ya. Nanti cryptanalyst ya udah, kalau kuncinya udah ketemu tinggal XOR-in aja semua ciphertext-nya. Temukanlah plain text-nya. Gitu ya. Ini adalah serangan Oke, sebelum lanjut di sini saya mau absen dulu. Ya, di sini saya mau absen dulu. Dan ada sedikit lagi, mungkin saya 15 menit lagi sebelum itu, tapi kita absen dulu. Saya mulai dari kelas Nah, sekarang stream cipher attack lainnya ada apa lagi? Ada namanya disebut sebagai ciphertext only attack.
Jadi di serangan ini, jadi si cryptanalyst itu kalau tadi kan kalau di no plain text attack itu dia punya potongan plain text sama ciphertext yang berkoresponden. Artinya dia yang benar-benar hasil XOR dari key-nya gitu ya. Nah, kalau yang ini dia punya potongan ciphertext aja. Nah, namun si cryptanalyst-nya ini dia sudah melakukan analisis dengan perkiraan yang cukup akurat lah ya, namanya dia sudah menganalisis metode algoritma dengan algoritma yang sama gitu ya, dan dia memiliki perkiraan yang cukup akurat bahwa si ciphertext tersebut dihasilkan dari penggunaan potongan keystream yang sama. Jadi si cryptanalyst dia analisis dulu si ciphertext itu, oh ternyata misalnya ditemukan ada katakanlah si spasi gitu ya, ada spasi di encrypt sama bit 1 misalnya gitu ya, atau misalnya ketemulah potongan-potongan karakter yang memang di encrypt dengan keystream yang sama lagi gitu ya, karena di sini menggunakan keystream yang berulang-ulang. Jadi si cryptanalyst dia bisa menyimpulkan, oh ini mah keystreamnya pakai keystream yang berulang-ulang. Kayak yang ini contohnya mana ya? Contohnya yang ini. Keystream berulang secara periodik nih yang ini. Diulang-ulang gitu. Nah, jadi cryptanalyst ini dia sudah menganalisis sampai dia menyimpulkan bahwa oh ini pakai keystreamnya berulang-ulang nih, soalnya ketemu terus nih misalnya karakter ciphertext apa gitu ya. Berulang lagi gitu. Jadi bisa memperkirakan seperti itu. Jadi, ini disebutnya sebagai, karena tadi keystream dia bisa menyimpulkan bahwa keystreamnya diulang-ulang terus gitu ya, digunakan berulang-ulang secara periodik. Ini juga bisa dinamakan sebagai keystream reuse attack gitu ya. Jadi si cryptanalyst memperkirakan oh keystreamnya berulang-ulang seperti ini gitu ya. Jadi dia mengira-ngira sendiri gitu ya. Karena dia sudah mendapatkan potongan-potongan ciphertext-nya gitu. Jadi dia dapetin, kan kalau ciphertext, kalau proses enkripsi ciphertext ketika kita ciphertext-nya lagi dikirim ke penerima, kita kan bisa aja lihat di jaringannya bisa kelihatan gitu ya. Bisa langsung dengan main individual attack itu bisa kita ambil langsung mentah-mentah si ciphertext-nya. Nah itu dianalisis tuh sama si cryptanalyst. Dan dia menyimpulkan bahwa ini pakai keystream yang digunakan berulang secara periodik. Itu ya, dinamakan tadi sebagai keystream reuse attack. Nah, kenapa si cryptanalyst-nya bisa menyimpulkan hal seperti itu? Karena hal ini bisa terjadi kalau si bit-bit keystream-nya itu dihasilkan sama keystream generator itu memiliki periodik bit-bit yang berulang. Artinya setelah beberapa bit kunci, misalnya 101011 kuncinya gitu ya, dia berulang lagi 101011. Terus saja dia berulang. Polanya berulang secara periodik. Secara ini tiap 6 bit gitu ya. Nah, jadi kalau secara teori nih, misalnya cryptanalyst itu dia punya potongan ciphertext 1 dengan ciphertext 2, potongan-potongan ciphertext yang berbeda gitu ya. Kita sebut saja ciphertext 1 dengan ciphertext 2. Ciphertext kita ketahui dia didapatkan dengan memproses plaintext yang di XOR dengan keystream. Jadi plaintext yang pertama di XOR dengan keystream. Lalu di sini ciphertext yang kedua berarti kita jabarin lagi plaintext yang kedua di XOR sama keystream. Gitu ya. Lalu dikeluarkan tadi pakai hukum
apa namanya kok saya lupa ya. Yang ini nih hukum sifat asosiatif ya. Jadi dia mau apapun yang di-XOR-kan lebih dulu bebas. Ya, kalau ini XOR-nya plaintext 1 di-XOR dengan key, di plaintext 2 di-XOR sama key-nya dulu. Kalau ini berarti kita plaintext-nya di-XOR-kan dengan plaintext dulu, lalu key-nya di-XOR-kan dengan key lagi. Nah ini key-nya kan dia sudah menyimpulkan bahwa key-nya itu sama, key-nya berulang secara periodik. Jadi key-nya ini tidak ada key stream 1, key stream 2 ya. Jadi ini key-nya sama. Nah, apapun yang di-XOR-kan kalau sama berarti hasilnya 0 ya. Jadi 0 XOR 0, 0 kan 1 XOR 0, 1 XOR 1, 0 gitu ya. Nah, apapun yang di-XOR-kan dengan 0 hasilnya adalah diri dia sendiri. Jadi di sini bisa disimpulkan ketika kita meng-XOR-kan ciphertext 1 dengan ciphertext 2, hasilnya sama dengan hasil dari XOR plaintext 1 dengan plaintext kedua. Ya, jadi ciphertext 1 dengan ciphertext 2 kita XOR-kan menghasilkan dua buah potongan plaintext yang tidak diketahui. Kita belum tahu potongan plaintext pastinya gitu ya. Tapi kita tahunya P1 plaintext 1 dengan plaintext 2 di XOR-kan ini hasilnya sama dengan ciphertext 1 di XOR-kan dengan ciphertext 2. Secara teori ini sudah bisa terbukti. Nah, terus gimana kalau P1 sama P2-nya tidak diketahui? Nah, dua buah plaintext yang ter-XOR ini satu sama lain ini dapat dikira-kira melalui menggunakan statistik pesan. Misalnya, kalau message-nya itu berbahasa Inggris, di dalam bahasa Inggris itu dia punya namanya statistik huruf yang paling sering muncul. Dalam bahasa Inggris huruf yang paling sering muncul itu huruf E. Nah, itu kita lihat, oh yang sering muncul kita ambil kesimpulan E. Jadi tetap dianalisis lagi setelah itu. Tapi kita dapat menyimpulkan kalau ciphertext 1 dengan ciphertext 2 di XOR itu hasilnya sama dengan plaintext 1 dengan plaintext 2 yang di XOR. Gitu. Untuk mengetahui plaintext secara aslinya gitu ya, plaintext yang betulnya ya tetap harus dianalisis lagi sendiri. Tapi kita udah punya kesimpulan ini. Gitu. Ini yang disebut sebagai ciphertext only attack. Banyak ya jenis-jenis attack lainnya. Di sini ada flip bit attack. Kalau di sini tujuannya itu kalau tadi kan rata-rata buat langsung cari tahu plaintext-nya gitu ya. Atau misalnya cari key stream-nya supaya kita tahu plaintext yang aslinya seperti apa. Kalau flip bit attack ini tujuannya bukan untuk kita cari bit-bit kunci atau cari bit-bit plaintext aslinya seperti apa, bukan. Tapi dia tujuannya cuma untuk mengubah bit ciphertext tertentu sehingga hasil dekripsinya berubah. Nah, pengubahannya itu di sini karena flip, jadi kalau bit 0 diganti jadi 1, kalau bit 1 diganti jadi 0 gitu ya. Ini yang disebut sebagai flip bit attack. Oke, sebentar lagi. Contohnya ini ya, misalnya ada sebuah plaintext. Plaintext-nya itu adalah untuk mentransfer sejumlah uang dari bank. Di mana yang kita ketahui kalau kita mau transfer transaksi di bank itu udah ada format bakunya, format standarnya. Nah, format standar ini diketahui misalnya sama si cryptanalyst. Mungkin nggak cuma si cryptanalyst ya, semua bisa kita tahu gitu ya. Format standar untuk mengirim mentransfer sejumlah uang itu seperti apa formatnya gitu ya. Nah, ini sudah ada formatnya, ini QT transfer US, terus US ini berarti ini US dollar gitu ya. 10 from account 12367 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tuh format standarnya udah diketahui sama si cryptanalyst. Cryptanalyst ini dia cuma ngafalin satu. Dia cuma ngafalin ini contohnya posisi ciphertext U kapital di sini. Dia udah hafal nih, ini dia posisinya
keberapa gitu ya. Dan dia fungsinya untuk apa. Jadi cryptanalyst ini karena dia udah tahu format standar mengirim sejumlah uang itu seperti apa gitu ya, mentransfer itu di bank seperti apa, format standarnya dia udah ketahui, lalu dia cuma ngafalin ini aja. Oh ini dia karakter ke-15, misalnya ini saya nggak ngitung ya, misalnya ini karakter ke-15. Karakter ke-15 ini adalah fokus untuk nilai nominal uangnya. Jadi dia cuma ngafalin itu. Ya. Lalu U ini kita silakan kalian cari kode ASCII-nya, lalu diubah ke deretan bit. Lalu nah di sini flipnya ini dia cuma memflip LSB-nya. LSB-nya tadinya 1 jadi 0. Ya, least significant bit-nya, LSB-nya itu nilai yang paling kecilnya di deretan biner ini dia flip. Dia hanya mengubah 1 bit saja. Di mana ciphertext-nya ini berubah. Yang tadinya U jadi T. Jadinya U kapital jadi T kapital. Lalu nah dalam udah nyampe nih di bank penerimanya, sama bank penerima di decrypt. Hasil decryptnya berubah. Yang berubah apa? Dia cuman nominalnya saja. Yang tadinya $10 menjadi berapa ini? $10.010 gitu. Ya. Jadi pada serangan flip bit attack ini si pengubah pesan si threat actor-nya ini dia nggak perlu tahu kuncinya, dia nggak perlu menganalisis semua ciphertext-nya, nggak perlu. Dia cuman perlu posisi pesan yang dia maksud aja. Kalau dalam ranah ini transfer ya yang paling dominan atau yang paling bisa mengubah segalanya itu kan nominal uang ya. Jadi dia ngafalin tuh, oh posisi nominal uangnya di mana? Posisi ciphertext-nya yang ini. Karakter ke-13 gitu ya. Ini adalah kode ASCII ya. Terus dia flip tuh kode ASCII-nya dikonversi ke bit biner dulu. Dia flip lah. Tadi ya flip itu kalau 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Gitu. Jadi dia nggak perlu tahu apa tuh key stream-nya, apa tuh yang lain-lainnya. Dia cuma tahu posisinya saja. Gitu ya. Nah, itu contoh-contoh attack di stream cipher. Nah ini tadi berkenaan sama pertanyaan dari Tio. Jadi stream cipher ini cocoknya itu digunakan untuk mengenkripsi data yang memang terus-menerus melewati saluran komunikasi. Jadi dia datanya ngalir aja, namanya stream kan ya. Jadi dia datanya alir terus. Datanya terus-terusan ngalir di jaringan gitu. Ya, contohnya ya untuk stream cipher ini untuk mengenkripsi data pada saluran yang menghubungkan antara cuman 2 buah PC ke PC gitu ya. Satu komputer ke komputer lain. Itu nggak apa-apa gitu ya. Karena dia nggak terhubung sama yang lain-lain lagi. Menghubungkan antara 2 buah komputer. Nah, yang paling sering digunakan itu untuk voice. Yang mana voice itu kalau kita bicaranya di jaringan mobile telepon GSM. Di GSM itu menggunakan enkripsinya itu menggunakan stream cipher. Karena kalau suara seperti saya ini kan terus aja ngomong gitu ya. Datanya berubah-ubah sesuai dengan voice-nya gitu kan, sesuai dengan suaranya. Jadi data yang dikirim dari saya nih bicara voice gitu ya. Terus ke kalian diubah dulu jadi deretan biner, bit biner gitu ya. Terus di-decrypt lagi di bagian kalian sebagai penerima. Itu disarankan untuk stream cipher saja. Kenapa? Karena alasannya itu kalau bit ciphertext yang diterima itu ada kesalahan gitu ya, maka dalam hal ini dia hanya menghasilkan 1 bit kesalahan aja.
Jadi kalau saya tadi di encrypt voice-nya, terus salah, jadi ada misalnya jadi mati di tengah gitu ya, atau jadi diubah, tapi kan tetap kalau voice bisa kita kira-kira. Saya ngomong stream cipher, yang kedengarannya streamer gitu ya. Itu kan kalian tetap bisa ngira-ngira gitu. Jadi kalau meskipun salah, mengandung kesalahan gitu ya, tapi dalam hal ini dia hasil kesalahannya itu cuma 1 bit kesalahan di saat dekripsinya. Jadi tidak terlalu apa ya, kalau di ini ya nggak terlalu ketara lah gitu, masih bisa dikira-kira. Kalau di GSM ini jaringan mobile telepon ini diagram GSM ya, saya ambil dari internet, diagram voice GSM. Oke, itu saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Waktunya sudah sangat lebih ya, tadi jam 9:30, harusnya jam 11 kurang ya udah selesai. Oke ya. Apa ini nanggung stream cipher-nya saya selesaikan ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Akhir kata mungkin karena ini minggu depan kan libur lebaran. Setelah lebaran kan kita masuknya minggu UTS. Nah, nanti kalian di jadwal keamanan jaringan ini boleh misalnya kalau ada dosen yang minta tukar jadwal silahkan aja. Tapi kalian tetap harus tanda tangan absennya ya. Jadi tanda tangan absennya. Terus udah, saya rasa progres tugas besarnya setelah UTS ini harus sangat signifikan, karena berarti kita punya punya 4 pertemuan lagi teori prakteknya. Selebihnya itu isinya adalah 3 minggu terakhirnya itu adalah presentasi masing-masing kelompok dan tugas besarnya ya. Jadi manfaatkan waktu tinggal sebulan lagi untuk bikin tugas besarnya, karena nilai akhir dari mata kuliah ini nanti dilihat dari sana. Kemarin kan kita sudah persentase penilaiannya sudah kita bahas di kelas kan ya, sudah deal semua di kelas. Jadi yang paling besar kan dari sana, dari problem based learning-nya, dari tugas besarnya. Salah satunya yaitu nanti ketika kalian presentasi ya, pertanyaan presentasinya, tanya jawabnya seperti apa, keilmuan yang disampaikan dan yang dijawabnya atau yang ditanyakannya itu seperti apa, itu yang dinilai ranah sangat besar. Termasuk absen ya, tadi saya sudah absen. Itu masuk ke penilaian juga. Oke. Ada yang raisen? Raka kenapa? Oh, absen ya. Izin Bu, saya tadi hadir, mohon maaf terlambat. Terlambatnya udah beres Raka? Oh enggak, tadi waktu di absen saya ketiduran. Kok bisa? Ya mohon maaf Bu. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi nanti setelah UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mudik untuk yang mudik, selamat berlebaran. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari saya. Kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan dan sebagainya, atau mungkin yang ada tugas yang nggak ada ya, saya kira nggak ada tugas yang memberatkan. Tugas besar mah bisa lah ya gitu ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, nanti nilainya juga pasti sesuai sama hasilnya gitu ya. Jadi saya mohon maaf lahir batin sebelum lebaran. Sampai ketemu lagi nanti setelah UTS. Terima kasih banyak, saya tutup.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu.